Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumara Udin Wiratmadama dengan username 35. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Teknologi Rumah Kaca dari hasil review jurnal, yaitu dengan judul Smart Greenhouse Hydroponic NFT sebagai solusi swasembada pangan. Yang pertama, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung swasembada pangan nasional dan sebagai pemenuhan bahan baku program program makan bergizi gratis. Untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan inovasi teknologi budidaya yang lebih efisien, salah satunya hidroponik sebagai metode tanam tanpa tanah yang cocok pada lahan terbatas. Integrasi hidroponik dengan smart greenhouse berbasis IoT memungkinkan pengendalian otomatis terhadap parameter lingkungan sehingga sistem NFT dapat menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih optimal dan produktif dan lebih stabil sepanjang tahun. Baik, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai upaya pemenuhan swasembada pangan di Indonesia. Yang kedua yaitu membandingkan produktivitas tanaman dengan sistem NFT, IoT, dan NFT konvensional. Yang ketiga yaitu menghasilkan efisiensi penggunaan air, nutrisi, dan energi. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan teknologi smart greenhouse. Yang kelima yaitu menilai kontribusi sistem terhadap pasokan pangan MBG dan swasembada pangan itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep dan metode hidroponik NFT. Yang pertama yaitu hidroponik adalah budidaya menanam tanpa menggunakan tanah, diganti dengan media tanam seperti rock wool, kokopit, atau busa lainnya yang ditekankan pada nutrisi terlarut dalam air dan cocok untuk di lahan yang kecil atau sempit. Yang kedua yaitu ada NFT, Nutrient Film Technique. Dipilih karena menjamin aliran nutrisi tipis dan kontinu pada akar untuk memaksimalkan penyerapan oksigen dan nutrisi. Yang ketiga yaitu ada integrasi smart greenhouse, meningkatkan efektivitas produksi melalui pemantauan dan kendali seperti suhu, kelembapan, cahaya, pH, dan EC secara real-time berbasis IoT. Baik, selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Smart Greenhouse Hidroponik kurang lebih selama 3 bulan, tergantung satu siklus tanaman itu sendiri. Yang kedua ada bahan dan alat. Yang pertama bahan. Bahan yang digunakan yaitu benih sesuai yang kita inginkan, rock wool atau kokopit, larutan nutrisi AB mix, dan air bersih. Yang kedua ada alat, yaitu sistem hidroponik NFT, sistem sensor IoT seperti suhu, kelembapan, pH, EC, dan cahaya, pompa nutrisi, shading otomatis, exhaust, microcontroller, netpot, pipa NFT, pH meter, dan EC meter. Baik, parameter yang diamati meliputi pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, serta biomasa segar saat panen. Selain itu, diameter pula diamati dari hasil berupa bobot konsumsi serta produktivitas per meter persegi. Efisiensi sumber daya juga dianalisis melalui pencatatan volume air, kebutuhan nutrisi, dan penggunaan energi listrik pada kedua sistem. Seluruh data pertumbuhan dicatat setiap 7 hari, sedangkan data lingkungan terekam otomatis melalui dashboard IoT setiap 30 menit. Baik, di sini ada hasil perbandingan di mana hasil yang didapatkan yaitu smart greenhouse memiliki penghematan hingga kurang lebih 30-60% di penggunaan energi dan penggunaan air. Dan smart greenhouse juga memiliki
keunggulan di penggunaan pupuk yang jauh lebih efisien berdasarkan hasil tabel perbandingan ini. Selanjutnya ada pembahasan penerapan smart greenhouse dengan sistem NFT hidroponik menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding NFT konvensional. Pengaturan lingkungan tumbuh berbasis IoT mampu menjaga suhu, kelembaban, pH, dan EC tetap stabil sehingga pertumbuhan tanaman lebih cepat, seragam, dan menghasilkan bobot panen yang lebih tinggi. Selain itu, efisiensi penggunaan air dan nutrisi juga meningkatkan karena adanya sistem resirkulasi yang optimal. Namun, sistem smart greenhouse membutuhkan konsumsi energi yang lebih besar karena bergantung pada perangkat otomatis. Secara keseluruhan, teknologi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan produksi sayuran berkelanjutan dan mendukung penyediaan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis serta upaya swasembada pangan nasional. Jadi kesimpulannya yang pertama, kinerja P1 atau Smart Greenhouse, sistem NFT memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan NFT konvensional pada berbagai parameter produksi dan efisiensi. Yang kedua yaitu dampak positifnya yaitu pengendalian otomatis menjaga stabilitas parameter lingkungan seperti suhu, pH, dan EC secara optimal yang berdampak pada pertumbuhan tanaman yang lebih cepat, seragam, dan peningkatan produktivitas hasil panen. Yang ketiga yaitu potensi strategis. Smart Greenhouse NFT sangat berpotensi menjadi solusi strategis untuk penyediaan bahan pangan berkualitas bagi program makan bergizi gratis atau MBG. Keterbatasannya yaitu memiliki keterbatasan pada tingginya kebutuhan energi dan biaya investasi awal yang tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.